dimintakan alamat rumahnya mau dipasang VVIP agar terjaga listriknya tidak mati-mati. Nah, penjelasan Pak Dirut waktu itu, saya ada rekamannya Pak Dirut, bahwa listrik mati itu karena bahan baku, yaitu batu bara. Ada, jelas. Dan itu jadi rame. Masuk di Komisi 12. Itu pembahasan demo, pembahasan suplai batu bara. Itu rame sampai kemarin masih rame terus dibicarakan. Ini mana yang benar ini? Pak Menteri atau Dirut PLN? Ya benar. Dan ini ramai di masyarakat, sudah merebet kemana-mana. Kasihan Pak Presiden. Ini harusnya urusan di bawah, bukan urusan lagi Presiden. Presiden itu urusannya banyak dari A sampai Z. Urusan PLN sudah ada di Dirut PLN, wakil direktur, dan direktur sampai di bawah, sampai di desa. Kenapa Presiden lagi masih urus-urus PLN? Listrik. Kasihan Presiden. Dan kasihan menteri lainnya. Jadi bulan-bulanan. Masalah batu bara. Masalah ini. Jangan saling menuduh. Akui saja. Karena apa? Yang terakhir, saya sebagai anggota Komisi 12, kurang setuju kalau itu dibicarakan setengah kamar. Berlarut-larut. Harusnya jam 1 undangannya, saya jam 1 kurang udah di kantor. Masih berkutak-katik di situ, di ruang. Apa yang dibicarakan? Udah dibicarakan hari di umum. Kita udah diundang rapat jam 1. Kita bicarakan terbuka di sini semua. Gak ada yang tutup-tutupi. Ini yang harus kita jelaskan dan kita perhatikan kepada rakyat. Kita sudah disediakan ruangan yang bagus, ber AC. Kenapa mesti bisa di setengah kamar? Kita di sini semua fraksi ada. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dirut. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya fraksi Gerindra siapa? Pak Ramson, silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua dan teman-teman anggota Dewan yang terhormat, Pak Dirut dan semua para direktur dan jajaran yang saya hormati. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Dirut. Memang di sini 3 poin yang agenda disusun oleh Ketua, progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, dan progres realisasi RUPTL. Ada yang keempat saya usulkan tapi tidak masuk, penyebab dan proses terjadinya blackout atau pemadaman listrik di Jawa dan Sumatera dan dampaknya. Itu diperlukan karena itu aktual. Kami Pak Wakil Rakyat. Saya juga dapat tugas dari Bapak Presiden untuk mengawasi kebijakan-kebijakan operasional. Ditanya ini beliau nih, Pak Kapoks ini. Ya, betul. Kemarin 3 minggu sebelum pergantian pimpinan MPG, BGN, saya buka di lapangan bagaimana, di dapil saya juga ada. Saya agak keras ngomong di fraksi. Ada juga wakil ketua DPR, ada ketua MPR di fraksi kami. Yaitu 3 minggu sesudah itu ada pergantian. Jadi kita itu mengawasi juga. Makanya itu rakyat mengeluh-mengeluh di dapil, yang disalahin juga akhirnya ujung-ujungnya ke Bapak Presiden. Padahal hanya manajemen operasional aja yang kurang efektif. Pak Dirut, memang di undang-undang ada pasal 5, tapi belum terukur soal DMO dan DPO. Dulu di sini 2018 kita putuskan bersama pemerintah DMO 25% dan DPO. Saya fight untuk itu karena saya selalu menjaga eksistensi PLN. Tahun 2000 boleh ditanya Dirut yang lama sebelum Pak Kuntoro, Pak siapa itu? Saya perjuangkan 29 triliun PMN Pak.
ini belum pada direktur ini belum, karena saya lihat ada yang riwayat hidupnya, saya lihat ada yang baru masuk 2006. Tahun 2000 Pak, sebelum Pak Kuntoro. Saya Pak Kuntoro itu respect terhadap pemikiran-pemikiran saya waktu itu. Karena memang wajar perlu untuk PLN saat itu 29 triliun tahun 2000. Bisa dicek historisnya, dicek yang orang keuangan, direktur keuangan tadi siapa, bisa dicek. Jadi kita ingin bahwa PLN ini kuat, kompetitif. Tapi untuk melayani rakyat, apalagi sekarang Bapak Presiden Prabowo visinya betul-betul merayat. Jangan ya misalnya seperti BGN udah dipercayai total, dikit-dikit nama Pak Presiden, tapi operasionalnya, waduh, sekarang lagi perbaikan semua tata kelolanya, dibersihkan. Jadi itu Pak, jadi soal ini udah ada DMO, ini Pak, memang di undang-undang ini belum ada PP-nya, enggak. Yang ini terbaru Pak, tapi undang-undang terlama dan keputusan kita di sini tahun 2018 DPR RI dengan pemerintah itu menghasilkan juga dan akhirnya dituangkan juga dalam peraturan dalam keputusan menteri. Ini Pak, bahwa di sini 25%. Jadi di sini bahwa perjanjian komoditas batubara sebesar 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri dan bahan baku, bahan bakar untuk industri. Jadi sudah dijamin Pak. Ini bagaimana manajerial dari PLN merealisasikan ini. Bicara dong sama Dirjen Batubara, bicara sama Menteri SDM, mana ini? Kumpulkan perusahaan-perusahaannya. Nah, kalau ada masalah, itulah tugas Komisi 12. Kita nggak bisa di Komisi 12 hanya bicara bahwa di sini juga faktor solusi. Kita juga harus membantu, mendukung. Nggak bisa hanya retorika. Saya nggak suka hanya retorika, biarpun kadang-kadang retorika dibutuhkan di politik. Tapi untuk hal-hal yang aktual, kita perlu mengambil keputusan yang itu Pak Dirut. Saya sama Pak Dirut baik hubungan. Tapi saya tegaskan, 2014 kita udah debat ini kebijakan energi. Bapak mewakili timnya Pak Jokowi, saya mewakili tim Pak Prabowo. Tapi kita tetap CS saja. Tapi saya kepentingan rakyat. Makanya soal BGN tadi saya di situ ada Pak Wakil Ketua DPR, ada Ketua MPR, saya bicara di fraksi. Tegas saya. Kalau enggak saya bilang ini Bapak Prabowo sudah sangat sayang sama rakyat, siap anggaran loh. Kok ini permainan di lapangan? Akhirnya ada pembersihan Pak. Jadi itu maksud saya, di lapangan tadinya Bapak kasih tahu apa penyebabnya, supaya ini juga tantangan buat Komisi 12. Bagaimana membuat solusi. Dulu juga kita membuat solusi, karena pada harga batubara naik, pusing juga waktu itu PLN. Akhirnya bukan hanya DMO, tapi juga ada DPO, Domestic Price Obligation. Jadi bukan hanya Domestic Market Obligation. Karena memang kalau mekanisme pasar total, bangkrut PLN. Waktu itu sempat juga 200 US dollar per metric ton. Kalau ini di sini hanya 70 US dollar. Di sini ada. Saya tunjukkan ke teman saya, ini Pak Kapoksi, data-datanya lagi Pak Ramson, silakan. Ini udah 5 menit nggak? Udah. Jadi itu Pak, makanya perlu dijelaskan. Ini boleh juga kalau lama di sini. Kita jangan setengah kamar 2 jam, di sini hanya 1 jam. Apa kritiknya Pak Gubernur? Benar. Kita untuk rakyat di sini. Ini terbuka untuk rakyat. Kita berjuang untuk rakyat. Saya digaji untuk rakyat. Saya dikasih tunjangan untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Nah, itu Pak. Jadi itu Pak Dirut, saya betul-betul untuk kepentingan rakyat. Juga menjaga kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, karena beliau selalu untuk rakyat gitu Pak. Jadi itu untuk Pak direktur-direktur yang baru, saya begitulah. Mungkin ada yang baru masuk, tapi udah direktur baru 10 tahun. Kita udah buat keputusan-keputusan yang strategis untuk PLN. Demi kepentingan rakyat. Bukan demi direksinya PLN pada waktu itu. Tapi demi kepentingan rakyat. Karena ini adalah instrumen yang dipercaya oleh negara untuk mengurus listrik se-Indonesia, coba. Monopoli lagi. Tapi bertanggung jawab ke rakyat. Itu jadi supaya, karena saya lihat masih ada yang muda-muda ini muncul, ada dari universitas mana ini semua kan. Supaya idealismenya tetap menyala-nyala. Karena kita perlu menjaga eksistensi idealisme kalau kita berjuang untuk rakyat. Soal income kan pasti ada lah, tantim sama bonus. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari fraksi Nasdem ya.